Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Pipa El Kahfi. I'm student at the University of Medan, Faculty of Language and Art, Indonesian Language and Literature Education Study Program. In this video, I will explain the important points of the technique in the communicating. I refer to this material from a video entitled Think Fast, Talk Smart, Communication Technique. So, let's discuss. Video tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan baik, yakni berkomunikasi di depan umum atau secara personal. Pada video tersebut, khususnya membahas tentang komunikasi secara spontan. Sebagai contoh, kita diminta untuk menyampaikan gagasan tentang topik atau menjelaskan sebuah topik di ruang kelas secara langsung atau secara pemberitahuan sebelum tanpa persiapan. Tentunya, hal ini membuat kita gugup atau bahkan tidak mampu untuk menyampaikan pendapat kita. Berdasarkan survei terdapat pada video tersebut, 85% orang mengatakan gugup ketika berbicara di depan umum. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui beberapa teknik yang dapat dipaparkan pada video berjudul Think Fast, Talk Smart yang kita telah tonton tadi. Nah, teknik pertama yaitu mengatasi kecemasan. Seperti yang telah disampaikan, bahwa kecemasan merupakan masalah yang mendasar. Ketika kita cemas, pikiran kita pun terhalang oleh kecemasan itu sendiri, sehingga mengganggu proses kita saat hendak berbicara di depan umum. Kecemasan sebenarnya memberi kita energi. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Namun, kecemasan itu harus dikelola dengan baik agar menjadi energi yang positif. Ada beberapa cara untuk mengatasi kecemasan. Cara yang pertama adalah mengetahui kapan kecemasan itu datang. Kebanyakan dari kita cemas di waktu awal berbicara atau sebelum berbicara. Biasanya kecemasan ini berupa sakit perut, tiba-tiba, panas dingin, dan lain sebagainya. Peneliti mengatakan, mengatasi itu, kita harus mengakui bahwa kita cemas. Kita bisa mengatakan ini adalah rasa gugup. Artinya adalah kita harus menerima perasaan itu. Dan kita juga harus sadar bahwa gugup itu normal. Dengan penerimaan itu dan dengan pengakuan itu, kita bisa mengontrol diri kita. Nah, yang kedua, selanjutnya untuk mengatasi kecemasan adalah mengontrol diri kita. Pola pikir, kita selalu berpikir bahwa presentasi atau berbicara di depan umum adalah sebuah pertunjukan yang harus benar dan tidak boleh salah. Padahal, presentasi berbeda dengan pertunjukan. Contohnya, pertunjukan bernyanyi harus dilakukan dengan benar. Jika salah nada, maka lagu tersebut akan rusak. Nah, berbeda dengan berbicara di depan umum atau presentasi, tidak ada takaran salah atau benar. Namun, selalu ada teknik yang lebih baik saat berbicara. Hal tersebut semakin dekat dengan proses. Hal ini semakin dekat dengan proses yang kita latih, maka kecemasan yang kita dapat pasti akan cepat hilang. Dan jika kecemasan tersebut hilang, pembawaan kita dalam presentasi atau berbicara itu pasti jadi semakin baik. Yang ketiga, dari untuk mengatasi kecemasan, kita harus berorientasi pada waktu. Pikirlah yang terjadi daripada memikirkan konsekuensi hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Jadi, kita harus berpikir positif dulu dengan apa hasil nantinya. Kita harus berpikir positif bahwa kemampuan kita sekarang ini adalah betul-betul kemampuan yang baik dan dapat mendorong kita agar bisa menjalankan presentasi dengan baik. Jika kita bisa membawa diri kita ke masa sekarang, fokus pada hal yang sedang terjadi, maka tidak akan terjadi kekhawatiran dengan keadaan di masa depan. Dengan begitu, kegelisahan dalam presentasi atau berbicara itu bisa berkurang. Nah, sesi selanjutnya adalah aturan dasar. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengatasi kecemasan, di sini kita akan membahas aturan dasar. Nah, setelah kita mampu mengatasi kecemasan, ada beberapa aturan yang dapat kita terapkan untuk berbicara spontan di depan umum. Sebenarnya, yang menghalangi kita untuk berbicara spontan di depan umum adalah diri kita sendiri. Kita selalu ingin tampil tanpa kesalahan. Padahal, hal tersebut membuat tekanan bagi diri kita. Pada diri kita untuk mencoba mencari agar melakukan dengan benar. Nah, jadi kita mungkin memiliki prinsip bahwa
hal yang harus kita lakukan dalam presentasi ini adalah bagus. Nah, jadi jika kita memandang prinsip seperti itu, mungkin bagus itu untuk kita, tetapi itu yang membuat kita gugup dalam presentasi. Nah, kemudian tekanan tersebut justru memberi dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, ada aturan yang dapat dilakukan. Nah, aturan pertama adalah mengubah cara kita. Nah, kita harus mau keluar dari zona nyaman. Lakukan saja seperti air mengalir. Berlatihlah untuk tidak selalu berpatokan pada sesuatu. Hal ini melatih diri kita untuk terbiasa melakukan semua di luar kendali. Di awal mungkin akan terasa sulit, namun jika terbiasa kita melakukannya, justru hal ini membawa dampak positif bagi kemampuan berbicara spontan pada diri kita. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui cara berpikir kita, kemudian lihatlah segala sesuatu sebagai peluang. Mulailah mengatakan ya, dan karena kenyataan kita lebih sering mengatakan tidak. Tetapi, ini bukan tentang kita harus selalu setuju dengan pendapat orang lain. Namun, kita harus mencoba membiasakan diri untuk memandang semua hal sebagai peluang. Contohnya, menerima tawaran untuk memberi tanggapan di depan umum. Nah, dengan hal tersebut, kita ini mendapatkan sebuah peluang agar kita bisa mengetahui apa yang ingin kita sampaikan gitu. Dan kita setelah mendengar pendapat orang tersebut, kita pasti bisa berpikir langsung apa yang bisa kita tanggapi dari pernyataan orang tersebut. Nah, kemudian yang step ketiga atau langkah ketiga adalah memperlambat dan mendengarkan. Ketika kita berbicara lambat, maka pendengar akan lebih fokus untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Posisikan itu pada diri kita sendiri. Jika kita lebih fokus mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, maka kita akan mampu memberi respon yang tepat. Jadi dalam presentasi atau berbicara spontan, ada baiknya kita itu berbicara secara pelan-pelan agar pendengar itu bisa memahami apa yang kita maksud. Dan kita juga sebagai pembicara, dengan kita berbicara pelan, kita bisa mengetahui juga apa yang kita sampaikan kepada audiens. Kemudian, yang langkah keempat dalam mengatur aturan dasar dalam melatih kemampuan berbicara spontan. Nah, yang keempat adalah struktur. Dalam berbicara atau bercerita di depan umum, kita harus memiliki struktur untuk mengunci audiens tetap fokus mendengarkan. Karena seorang yang berbicara tanpa arah dan tujuan, pasti para pendengarnya itu bosan dan memilih untuk tidak mendengarkannya. Oleh karena itu, ada dua jenis struktur yang dipaparkan pada video tersebut. Pertama, masalah dan solusi manfaat. Kedua, mengapa itu terjadi dan apa langkah selanjutnya. Nah, masalah dan solusi dan manfaat. Nah, jika kita menerangkan sebuah presentasi, sebuah materi, kita harus mengetahui dulu masalahnya. Masalah yang akan kita bahas, kemudian masalah itu kita sampaikan berbentuk dengan solusi. Nah, kita ambil masalah tersebut, lalu kita berikan solusi. Kemudian setelah kita memberikan solusi, kita memberi manfaat. Apa sih manfaat dari solusi yang kita berikan gitu. Kemudian mengapa itu bisa terjadi dan apa langkah selanjutnya. Nah, kalau kita dalam melakukan presentasi, kita harus mengetahui kenapa itu bisa terjadi dan apa langkah selanjutnya gitu. Kemudian, struktur juga dapat membuat kita membantu kita dalam berbicara secara spontan. Misalnya, kita hanya diberikan sebuah topik, kemudian kita diminta untuk menjelaskan tanpa persiapan. Maka, dengan mengingat struktur, komunikasi kita lebih terarah. Kita tahu apa yang ingin kita katakan selanjutnya. Nah, struktur juga dapat membantu kita dalam situasi spontan. Misalnya, kita hanya diberikan sebuah topik, kemudian kita diminta untuk menjelaskan tanpa persiapan. Maka, dengan mengingat dua struktur tersebut, komunikasi kita akan lebih terarah. Kita akan tahu apa yang ingin kita katakan selanjutnya, dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya terhadap presentasi tersebut. Jadi, ada dua pembahasan dalam teknik komunikasi.
Pembahasan pertama yaitu teknik mengendalikan kecemasan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengetahui kapan terjadinya kecemasan tersebut, kemudian mengatur pola pikir kita. Kemudian video yang kedua, maksudnya dari video tersebut, bagian pembahasan kedua video tersebut adalah aturan dasar dalam berkomunikasi. Terdapat 4 aturan dasar, yaitu mengubah cara kita berpikir saat berkomunikasi di depan umum, melihat ada sesuatu peluang dalam berkomunikasi, memperlambat dan membuat pendengar itu bisa mendengar kita dengan baik, dan kemudian memiliki struktur ketika kita berbicara. Nah, sebenarnya jika kita lihat, dua komponen tersebut itu saling berhubungan dari pembahasan topik pertama dan topik kedua, karena dua topik tersebut merupakan salah satu cara agar kita dapat berbicara secara spontan pada saat presentasi atau berbicara di depan umum. I think that's all in my video. Hopefully what I can say can be useful and we can apply it in our lives. Thank you for watching. I'm Viva El Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.